Ini Mas, ya. Saya kan dari Jakarta ya. Ini dengar-dengar katanya Kali Kerangkeng ini ada sejarah bagus ya Mas ya? Oh, ada Mas, ada. Ya. Yang bisa nyeritain di sini siapa Mas ya? Ya kebetulan Bapak ini. Oh, iya. Oh, ini. Ya, dengan Pak siapa ini? Pak Salepo. Pak Salepo. Pak Salepo udah memang betul udah lama tinggal di sini. Saya di sini pertama kali buka warung di sini saya pertama kali. Sejak awal pertama. Udah sekitar berapa tahun Pak deh? Ya, buka warung sekitar hampir 2,5 tahun di sini. 2,5 tahun. Iya. Itu sebelumnya emang nggak ada warung di sini Pak? Nggak ada yang berani di sini, nggak ada yang berani. Oh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SCP, balik lagi nih bersama saya Risa dan juga panutan kita yang satu ini Bang Arya Sena. Alhamdulillah. Kali ini kita mau mengupas perjalanan Bang Arya Sena di waktu penugasan acara Misteri Dunia Trans 7 ya. Iya betul. Iya betul. Ada apa sih? Ada apanya sih? Mana? Udah. Oh goib. Iya penugasan di Kali Kerangkeng Madiun Marisa. Oh iya. Malam ini, Misteri Dunia masih kembali membawa pemirsa ke daerah Madiun, Jawa Timur untuk menjawab teka-teki, rasa penasaran dan keingintahuan, serta menyingkap cerita gaib yang tersembunyi di baliknya. Kedalaman airnya itu 2 batang bambu itu belum sampai dasarnya. Yaitu wujudnya seperti ini kira-kira. Kalau ular itu menyeberang, orang mesti berhenti kembali takut. Ular itu ada mahkotanya di sini. Jadi Kali Kerangkeng Madiun ini tempatnya di pinggir jalan ya? Iya tempatnya di pinggir jalan. Bisa dideskripsikan nggak? Ya mungkin dulunya. Serem kali ya, soalnya kan di situ ada bangunan Belanda, bendungan sama kedung. Kalau bahasa kitanya ini kedung, berarti itu satu tempat di mana daerah sungai yang paling dalam. Karena itu dia sepertinya kalau musim hujan jadi curug. Cuman jatuhnya air itu, yang curug itu, tempat jatuhnya air itu jadi tempat yang paling dalam. Dan konon katanya menurut cerita dulunya ya. Di situ memang ada kerangkeng besi, tempat orang-orang kerajaan dari kerajaan Gelang kalau nggak salah ya, yang punya salah atau orang-orang yang terhukum itu dipenjara di situ. Itulah kenapa dikasih nama Kali Kerangkeng katanya loh, ini sih nggak begitu paham. Jadi makanya tim Misteri Dunia tertarik untuk mengupas itu karena ada sejarah yang ada sejarahnya juga ada mistisnya gitu kan. Jadi lengkap lah kalau di Misteri Dunia itu kan ada mitos, mistis. Itu yang dikejar. Misteri, mitos, mistis sama misteri. Kalau 3 hal itu dapat pada saat itu ya sebelum format penyiarannya dirubah, yang kayak begitu yang dikejar. Kalau sekarang kan agak beda nih gitu. Jadi waktu ke Kali Kerangkeng itu kalau nggak salah, Mas road streaming ya? Iya, road streaming. Ketika lagi road streaming itu kan tujuan awalnya ke Tuban. Nah di Tuban itu sebenarnya ada tugas juga. Kita ke Gua Ngerong sama ke Gua Gembul. Kalau Gua Gembul itu tempat apa ya, menurut cerita dongeng hikayat itu
katanya tempat persembunyian ini Raden Mas Said alias Sunan Kalijaga. Halo teman-teman, inilah Gua Gembul ya. Gua yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai gua yang sering dikunjungi oleh para wali Allah pada zamannya. Sebelum era tersebut, gua ini juga dipercaya sebagai tempat persembunyian dari Raden Mas Said di masa beliau belum diangkat menjadi seorang wali. Sedangkan kalau gua Ngerong itu ada ikan yang katanya ya menurut hikayat juga dongeng ya Indonesia, wajar lah ya kayak gitu-gitu, biasa banget. Ada ikan yang tanpa daging, cuma tulang doang berenang. Nah di situ dipercayalah airnya katanya bisa membawa keberuntungan. Ya teman-teman, inilah ikan-ikan yang menurut cerita dan keyakinan masyarakat sekitar atau masyarakat tempat, ikan-ikan ini sama sekali nggak boleh dikonsumsi ya. Mungkin ada cerita di balik semua kisah ini, kita nggak tahu karena memang nggak kebetulan kunciannya itu nggak ada di lokasi. Tapi menurut beberapa sumber yang bisa gue dapatkan, seperti yang tadi gue bilang ya, bahwa di sini pada waktu-waktu tertentu itu akan terlihat penampilan ikan itu tanpa daging sama sekali, hanya tulang-tulangnya aja dia berenang-renang di antara ikan-ikan ini. Ini jenisnya ikan emas ya, jenisnya ikan emas. Terlihat sekali, dan beberapa itu ada ikan patin memang. Entah kenapa ikan di sini sama sekali nggak boleh dikonsumsi. Mungkin kalau kita ambil dari kearifan lokal, supaya ikan-ikannya tetap lestari ya, supaya ikan-ikannya tetap banyak. Sementara cerita mistis dibalik itu gue sama sekali nggak tahu. Nanti aja ya, semoga kita masih bisa berjumpa dengan kunciannya. Itu tempat keluar kelelawar juga tuh keren banget. Sayang banget sih kunciannya nggak ada. Oke, gue Arya Sena dari Gua Ngerong melaporkan situasi dan kondisi terkini dari Gua Ngerong. Jadi sebelum kita berangkat ke Kali Kerangkeng itu memang selain road streaming juga itu Marisa, kita liputan di kedua tempat yang tadi. Dan di kedua tempat yang pertama tadi nggak ada peristiwa-peristiwa yang cukup unik ya, biasa-biasa aja lah, liputan normal. Terus dalam perjalanan juga masih romi, waktu itu kan berdua tuh masih mending ya, normal-normal aja, nggak ada kejadian-kejadian yang aneh. Cuman di Tuban ada sedikit kejadian aneh ya, di Gang Sendang Harjo tuh, di Gang 6 ada sedikit, tapi bukan berhubungan dengan keramat, berhubungan dengan ular sanca yang makan tupai di tengah pohon terus jatuh. Itu agak aneh karena ada jeritan-jeritan yang gimana ya, cuman saya videonya udah nggak ada ya, nggak ke save atau waktu itu lagi error jadi berkapus Marisa. Udah kembali lagi nih ke Kali Kerangkeng. Jadi mitosnya apa? Kali Kerangkeng itu mitosnya gerbang gaib. Ya, jadi menghubung lah ya antara dunia kita dengan dunia astral yang ada di sekitaran situ. Dan menurut hikayat, lagi-lagi menurut hikayat gitu, memang seperti itu. Jadi di situ tempat kerajaan siluman ular juga kera katanya ya, karena memang dekat sekali dengan pusat peninggalan kerajaan Ganglang. Cuman sayang pada waktu itu nggak sempat kita ekspos karena waktu itu Pak Salepo ya, salah seorang tokoh masyarakat yang kita temui, bukan tokoh sih ya, istilahnya YouTuber juga ya. Dia salah satu ini ya, perintis yang buka warung di daerah itu wisata Kali Kerangkeng itu agak larang karena waktu itu dia ngelihat entah apa yang dilihat sama Pak Salepo ya. Jadi dia waktu itu memohon agar jangan ke sana karena konon katanya kalau ada yang berani ngambil gambar atau apa itu resikonya bisa sampai meninggal. Dan waktu itu dia ngeliat sisi lain di badan gitu kan, dia ngeliat, Mas saya tahu sampai ini kuat Mas, saya tahu sampai ini kuat sekali saya tahu, tapi ya mbok tolong gitu, jangan apa sih sampean merasa kuat, memang kuat tapi
merugikan orang-orang sini. Takutnya sampai nggak kenapa-napa tapi orang sini sih kena gitu. Akhirnya nggak jadi tuh niat kita mau ke sana. Karena ada sedikit larangan dari Pasar Lepo yang waktu itu benar-benar saya nggak ngerti Mbak Risa kenapa gitu. Apa yang dilihat oleh Pasar Lepo sehingga beliau berbicara seperti itu. Itu di Sungai Kerangkeng itu. Ada cuplikan itunya ya? Ada cuplikan-cuplikan gambarnya, ada, insya Allah ada. Jadi waktu itu setelah kita tiba di Madiun tuh, Marisa, kita nginep lah di base campnya Kebokluyur, tempatnya Mas Amari ya. Karena Mas Amari ini salah satu founder lah ya di Kebokluyur, dan kebetulan kita disambutkan baik tuh. Di sana selama 7 hari kita dikasih tempat, Marisa. Wah, alhamdulillah tuh sempat berkunjung ke Museum Kresek ya. Terus Museum Kresek sebelumnya waktu sama Romi tuh enggak, intinya kita dikasih hotel gratis lah, dan kalau pagi juga suka dianterin sarapan. Terima kasih banget ya buat Mas Amari dan teman-teman dari Kebokluyur di Madiun, itu luar biasa Marisa. Dan ketika kita dapat penugasan di Kali Kerangkeng juga, itu teman-teman di sana sigap banget membantu Marisa. Jadi alhamdulillah lah, selama penugasan Kali Kerangkeng Bendungan Widas itu terasa sangat ringan banget gitu, karena banyak banget bantuan dari teman-teman kita di Kota Madiun. Dan buat rekan-rekan dari Misteri Dunia ini, kalau bisa ada penulisan lagi dong. Iya Bang Akri ya, gimana nih Bang Akri ya? Iya pasti seru nih kalau ada lagi. Ya sayangnya belum ada lagi Marisa. Hampir 2 tahun nggak ada penelusuran, jelas. Iya. Iya. Selama penelusuran di Kali Kerangkeng itu step-stepnya ngapain aja? Ya stepnya sih pertama kita ngubungin dulu Mas Aryo ya. Untuk Mas Aryo, terus Mas Aryo biasa ngasih inilah, ngasih schedule ya, kita nanti ngambil apa aja, terus siapa aja yang wawancara. Intinya tuh yang dibutuhkan lah sama program Misteri Dunia di Trans 7 ya, skripnya. Terus setelah itu dapat ya kita persiapan ya. Sebenarnya di rumah yang kita tempatin ini juga ada beberapa cerita yang cukup unik bagi saya, karena ini rumah tua dan sepertinya memang jarang ditempatin karena terlihat dari kamar mandinya itu kotor banget Marisa. Sempat ada kejadian juga nih di kamar mandi ini ya. Waktu malam-malam pengen pup itu sempat ketemu sama ini Miss Kunti kali ya. Sempat ketemu, dan salah seorang anggota Kebokluyur si Bunder ini, Mbak Bunder ini juga dia nggak pernah berani tuh ke dapur karena kan dia cukup peka. Jadi di rumah itu selain kita dapat hotel gratis ya, sebenarnya sambil ini kali ya, sambil netralisir hawa-hawa negatif kali ya. Soalnya kan jarang ditempatin orang, jadi dengan adanya kita selama seminggu kan ada orang terus tuh. Palingan enggak jadi keganggu kali dia gitu. Seru deh ya waktu di Madiun itu, cukup seru. Dan kita kembali lagi ke ini Marisa, setelah memang dirasa semua udah siap, pada waktu itu yang nganter Mas Danu sama Mas Amari langsung. Ya, jadi dari tempatnya Mas Amari ini tempat sementara ya, waktu itu rumahnya beliau dibangun, jadi kita di rumah sementara tuh ya. Dari situ ke Bendungan Widas, dari situ ke Kali Kerangkeng nggak terlalu jauh, Marisa, cuma 20 menit naik motor. Jadi kita balik dari lokasi ini, nggak tahu namanya apa ya, kita balik arah ke Kota Madiun, nanti kita ketemu perempatan Marisa, kita ambil perempatan yang patah ke kanan tuh Marisa. Kita ambil perempatan yang patah ke kanan, terus kira-kira 5 menit nanti kita ketemu desa apa ya, kita ketemu lah, nanti ada ininya, nah ada cuplikan videonya ketemu desa itu. Terus kita masuk Marisa, kira-kira 10 menit juga dari situ, nanti kita ketemu makam umum sebelah kanan. Lepas dari makam umum kita masuk Jati-Jati, di situ banyak warung-warung loh. Nah begitu belok kiri kita sampai ke tempatnya Pasar Lepo. Nah pada saat itu Pasar Leponya belum ada. Jadi ya udah, kita langsung tuh ke lokasi yang pertama kali diambil gambar itu di Bendungan Belanda tuh, yang dibuat oleh Belanda. Kita sempat ambil stock shoot juga, sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Amari sama Mas Danu. Nah berikut cuplikannya bisa dilihat Marisa.
Halo, gue lagi di Sungai Kerangkeng, Kabupaten Madiun. Menurut gosip, sungai ini bukan sembarang sungai, karena terdapat peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Dan konon katanya, kenapa diberikan nama Sungai Kerangkeng? Karena di satu titik di lokasi ini, ya itu terdapat sebuah penjara bawah air, atau penjara yang isinya tuh tawanan pihak kolonial. Itu hanya setengah lah, nggak sampai tenggelam, dan dia ditaruh itu sampai mati biasanya. Ini menurut gosip yang gue dapatkan ya. Untuk informasi selengkapnya nanti kita bisa tanyakan sama beberapa pengunjung yang kemungkinan besar mereka lagi duduk-duduk di sini, dan mungkin mereka bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi. Ini tadi adalah peninggalan bendungan ini, jadi itu semua adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Masalah dibangunnya tahun berapa gue kurang paham ya, nanti kita bisa gali dari penduduk sekitar ataupun dari kepala dusun, karena juru kuncinya udah nggak ada, tapi adanya kepala dusun ya. Nanti kita akan temui beberapa narasumber yang cukup memahami lokasi ini. Mas ya, tahu ini tempat apa Mas? Ini dam pengairan Belanda itu, irigasi buatan Belanda ini. Tapi ada fungsi lain dulu katanya. Saya ke sini pernah diajak bapak saya. Dulu ramai Mas, ini waktu saya masih SD itu ramai di sini. Iya. Di sana itu ada grojokan, itu ada penjara Belanda. Mau menjarakan pribumi tahanan-tahanan itu. Wah, keren ya. Tapi nggak tahu jerujinya masih ada nggak. Soalnya akhirnya ada. Selesai ngobrol-ngobrol sama Mas Amari dan Mas Danu, itu kita langsung tuh menuju ke ini Marisa, ke tepian Sungai Kerangkeng. Ya kita ngambil stock shoot udah banyak di situ tuh. Oh ini Mas, wih, gila Belanda ya. Jangan gedung bro, pantes ya nggak orang di penjara aja, orang kecemplung nggak bisa berenang ya wes tamat. Ini hawa. Jadi di sini Mas, Iya. cerita dari Dari orang tua ya. orang apa sini ada jerujinya sini. Ada julukannya besi. Kenapa? Itulah kenapa kali ini disebut Kali Kerangkeng. Kerangkeng ya dari istilah. Karena ada kerangkengnya di Iya. sini. Ya kebayang ya, zaman itu di saat mungkin kondisi air sungai itu masih Iya, bagus, masih deras. Ini juga tidak seperti ini. Orang dipenjarakan di tempat ini. Pasti banyak korban ini. Awas, Pak kameramen. Terus. Ya, jadi Mas Amari sendiri waktu kecil memang sering pernah nggak berenang di tempat ini? Gak berani Mas, Nggak gak berani. susah ya? Ini dulu kan ini ya, sungai tempuran ini. Dari sana sama sana jemput dari sini. Ketemu Sini ya. semakin berat, jadi dua aliran bertemu di sini. Oh, jadi gede banget. Gede banget. Agak lama sambil nunggu Pak Salepo hadir waktu itu. Dan ternyata Pak Salepo itu baru habis maghrib bisa kita temuin. Ya udah ngopi-ngopi dulu, santai lah, nunggu habis ini dulu, Marisa, nunggu habis bisa lah ya, nggak enak kalau nanggung. Ya di warung itu kita ngobrol-ngobrol. Singkat kata, selama di warung ini Marisa, gue tuh sempat kayak ketarik lah, kayak sempet apa ya namanya, sempet kayak ini badan di sini, pikiran di sini, tapi apa sukmanya atau apa nggak di sini gitu, tapi kayak melayang ke satu tempat di mana banyak tumpukan batu-batu, semacam kayak sisaan candi gitu kan. Sempet pusing banget kepala, cuman nggak tahu apa nih. Selesai itu ditegur sama Romi, terus ajan Isya. Setelah ajan Isya, udah prepare tuh Marisa. Halo, assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kali Kerangkeng ini tepatnya alamatnya itu di apa Pak De? Mulai dari kabupaten, mulai dari tingkat terkecilnya sampai ke kabupaten. Ya, terkecilnya ini Kerangkeng ini ada di Desa Sidoarjo Balong, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nah, menurut pengetahuan Pak De, bendungan ini sudah berapa ratus tahun umurnya Pak De? Waduh, kalau bendungan ini sejarahnya sudah beratus-ratus tahun, sudah lama sekali. Yang bangun berarti Belanda Pak De? Iya betul, zaman Belanda itu.
Pernah Pak De dengar fungsi bendungan ini itu arah apa penggabungan dari beberapa sungai atau apakah ini sungai buatan ataukah sungai asli Pak De? Kalau dulu di sini itu ada 2 sungai. Yang paling besar yang sebelah sana itu besar sekali. Terus kini ada sungai kecil, akhirnya jadi 2. Oh, jadi 2 sungai. Iya, jadi 2 sungai. Terus dulu di sini ada seperti dibendung. Ya, dibendung karena apa? Buat ngaliri sawah yang ada di Desa Sidoarjo Balong atau untuk pabrik gula PD Kanigoro. Iya. Iya. Jadi sejarahnya kenapa bikin bendungan di sini Belanda adalah untuk kepentingan pabrik gula. Pabrik gula, betul. Ini mau tahu Mbah, ini dulu ada mitos sejarah dari orang-orang tua itu. Katanya dulu selain dam untuk air, itu ada bekas penjara zaman Belanda kolonial untuk memenjarakan pribumi. Itu bentuk fisiknya mana? Masih ada nggak Mbah? Kalau bentuk fisik penjaranya ini sudah nggak ada. Tapi memang betul dulu ada kerangkeng di sini. Betul ada. Jadi kenapa kali ini disebut Kali Kerangkeng? Dan menurut mitos Pak De, menurut cerita, Iya. di sini tuh tempatnya wingit atau angker Pak. Bisa nggak diceritakan? Betul, memang angker. Waktu saya buka warung pertama di sini, dulu kan nggak ada warung di sini. Memang ada istilahnya dulu ada yang mengganggu saya itu ada. Kalau saya di sini waktu jam 1 malam antara 1:30 ada. Apa aja tuh Pak De bentuknya? Nah, dulu waktu saya duduk di sini, dari pohon itu ada orang tua itu rambutnya panjang kayak gini. Nah, di sini ada orang tua. Saya di situ sendirian. Orangnya itu jalannya tidak ada kakinya, pakai baju merah. Terus saya kiting terus ke sana sampai makam itu. Sampai dari sini 300 meter. Itu menghilang orangnya. Terus saya kembali lagi ke sini, ya loh, kembali sini pakai sepeda motor. Sepeda motor kan baru. Di kuburan itu tiba-tiba mesin saya macet. Nggak bisa starter, padahal bensinnya masih banyak. Nah, habis itu saya tuntun sepeda motor itu sekitar 15 meter. Saya minta bantuan anak saya kirim bensin, ternyata bensin masih banyak. Tahu-tahu tak starter lagi bisa. Nah, waktu itu kan malam. Terus saya sepeda motor sampai pabrik gula Kanigoro, kembali lagi ke sini. Nah, kembali di sini sekitar jam 2:30. 2:30 malam itu saya duduk di sini. Bayangan saya loh itu. Bayangan saya itu ada seperti Panduso itu terbang dari arah sana, keranda itu ke sana, arah ke sana. Itu. Terus itu malam pertama saya di sini. Terus malam kedua, ini tidak rekayasa ini. Saya kan buka warung pertama di sini. Malam kedua, saya duduk, saya pindah di sini. Ada orang itu menangis di situ, laki sama perempuan. Minta tolong sama saya. Nah, minta tolong sama saya, terus saya ke situ. Tak cari, orangnya nggak ada. Yaitu. Terus orang di sini kalau sudah ada air mengalir banjir, itu korban itu dulu tahun 94-95 ada anak sekolah itu 2 terjebur situ. Terus tahun berapa yang lalu itu anak sekolah dari Grape, ya itu ada 6 yang keseret banjir. Itu mayatnya mecer-mecer, yang di sini ada 2. Itu dicari pun sulit. Terus saking jengkelnya masyarakat itu menuang air keras di dalamnya itu, air keras dituangkan ke situ. Tiba-tiba mayatnya itu muncul, yaitu. Itu masih banyak lagi mitos-mitos di sini. Ya, yang dikasih tahu itu orang tertentu, tidak semua orang.
Ya. Terus dari sana di PAM PDAM itu di dalam dulu kan ada pohon kepuh. Oh, ya. Pohon kepuh besar. Itu sering ada ular besar sekali itu menyeberang. Kalau ular itu menyeberang, orang masih berhenti kembali takut. Nah, ular itu setahu saya ada mahkotanya di sini, mahkota. Ya. Terus di sini kan hari ketiga itu di dekat pohon mangga itu seakan-akan ini kenyataan, saya tahu sendiri ada pocong duduk di sebelah baduk jembatan itu. Tapi kalau orang lewat sini loh ya, orang lewat sini itu kalau contoh ada kemanten itu harus ngasih takir atau cok bakal biar selamat di dekat jembatan itu. Cok takir itu artinya orang Jawa, itu ada telurnya, ada kembangnya, ada apa itu di dalam itu orang Jawa itu di situ. Di sini ada buaya putih sama macan penunggunya. Ya. Itu dulu saya pernah mimpi di situ itu ada perkumpulan, istilahnya perkumpulan makhluk-makhluk yang ada di gerojokan itu, ada perkumpulan istilahnya. Perkumpulan. Ya barangnya enggak perlu tak sebutkan, itu ada perkumpulan sejawa di situ. Yang minta korban di situ biasanya orang yang pikirannya kosong. Pikirannya kosong itu biasanya korbannya di situ. Kalau kita imannya kuat, tetap sholat, itu tidak mungkin ada korban di sini. Yang pikirannya kosong-kosong itu biasanya ya untuk istilahnya orang Jawa untuk tumbal itu di Sungai Kerangkeng ini, angkernya di situ. Iya. Tadi kan berarti Sungai Kerangkeng itu berarti kebelah dua gini Pak De ya? Iya, belah dua. Nah di tengah-tengahnya itu kan berarti ada daratan Pak De? Ada, seperti pulau. Itu pembagiannya di sana jadi cabang dua, ke sini sama ke utara. Ya, jadi airnya nanti terus terjun itu ke jurang itu dalam. Dalamnya itu sangat dalam, itu pring lipat 2 kali aja tidak tembus itu. Bambu, ada bambu 2 itu tidak tembus ke dalamnya itu. Makanya itu kalau anak sekolah main-main di situ nggak boleh sama masyarakat sini, bahaya di sini itu. Ya, keangkerannya di situ kan ada penunggunya, penunggu atau kerajaan siluman sejawa di situ, keangkerannya di situ. Jadi keangkerannya itu ada perkumpulan kegiatan siluman sejawa di situ. Pak De sendiri pernah secara tidak sengaja atau sengaja bertemu dengan para penunggu itu Pak De? Baru kemarin saya. Oh baru kemarin? Iya. Baru kemarin. Apa Pak De bentuknya Pak De? Ya bentuknya kalau orang biasa nggak mungkin lah dikasih tahu. Kalau nggak orangnya nggak mempunyai istilahnya ilmu-ilmu, orang tertentu yang dikasih tahu di situ. Itu rahasia saya. Jadi intinya tempat ini wingit dan angker ya Pak? Iya. Kalau lewat sini harus ya semua pengendara harus pakai klakson atau permisi atau gimana. Itu harus pakai itu. Ada nggak bulan-bulan tertentu Pak De masyarakat sekitar melakukan upacara di sini atau ritual bersih desa gitu Pak De? Kalau bersih desa itu kegiatan itu ada di makam. Kalau di sini nggak ada. Kalau tahu saya orang-orang jauh situ naruh bunga ke situ banyak. Oh gitu. Ya lewat nanti nyeburi bunga ke situ, nyeburi bunga itu saya tahu. Iya. Jadi memang tempat ini sudah terkenal angker sejak dari dulu Pak De ya? Sejak dulu, Karena banyak sekali korban dari orang pribumi sebelum masa kemerdekaan gitu. Jadi memang banyak tawanan yang mati juga di sini Pak De? Banyak zaman Belanda itu sejarahnya, banyak sekali. Jadi memang sengaja ditenggelamkan Pak De ya? Iya, iya. Dan suka nggak ada penampakan para korban yang meninggal di sana Pak De? Dari zaman-zaman dulu itu? Ya penampakan itu yang dikasih tahu orang tertentu tadi. Ya, tidak sembarang orang dikasih tahu. Seperti kemarin yang saya buka warung dapat berapa bulan itu ada penampakan anak menangis
laki sama perempuan itu contoh penampakan itu. Nah terus dari jembatan ke sana orang tua rambutnya panjang putih itu pun penampakan. Kali sama ada nggak penampakan noni atau fisik orang Belanda? Kalau itu penampakan orang Belanda belum ada. Soalnya kan tidak sembarang orang dikasih tahu sama mbahnya sini. Enggak, memang korbannya itu zaman Belanda itu bukan informasi, kenyataan itu banyak sekali di situ. Kan namanya Kali Kerangkeng. Kali Kerangkeng itu bekasnya penjara sudah nggak ada, tapi dulu ada. Kali Kerangkeng penampakan Kali Kerangkeng itu ada penampakan yang makhluk-makhluk yang itu yang dikasih tahu tidak sembarang orang. Nah di sini Kerangkeng itu kan seperti pulau, seperti pulau. Di tengah-tengah Kerangkeng itu ada pohon asem, di bawahnya itu ada makam. Ada makam nggak salah ada 4. Kalau itu makam itu dulu sejarahnya penyebar agama Islam. Di situ ada. Itu tidak sembarang orang tahu di situ. Nah sering saya bersih pakai sapu-sapu di situ tak saponi. Kasihan orangnya tak kasih doa-doa itu. Dulu di situ penyebar agama Islam di tengah-tengah pulau seperti pulau ini. Terus dia itu istilahnya tidak kerasan di situ karena apa? Dulu banyak rampok di situ. Akhirnya dia pindah ke Gabel. Itu bekas makamnya ada di situ. Dari sini jaraknya sekitar 200 meter. Itu keluarganya Pak Mudin, depannya Pak Sopyan Gabel itu ada itu. Saudaranya masih ada. Ya pesan-pesan saya yang lewat sini, lewat Kali Kerangkeng yang paling angker ini, pesan-pesan saya semua penduduk Sidoarjo Balong pun di luar Sidoarjo Balong seluruh Indonesia lewat sini harus ngati-ngati, ya semua ngati-ngati, jangan main sembarangan di sini, harus permisi sama mbahnya yang bau reso sini, ya cuma itu pesan saya. Selesai ngobrol-ngobrol, Pak Salepo habis ngasih keterangan, ya berikut pengalaman pribadi dia, juga hal-hal lain yang mungkin tidak ada di berita dan ada di berita. Itu udah kita santai-santai baru sampai sekitar jam 8. Setelah itu kita balik tuh ke base campnya Mas Amari. Tetapi di tengah jalan kita mampir dulu ke angkringannya Owen. Ya, di angkringan Owen ini ngobrol-ngobrol dan ngambil tuh ininya Mas Amari, apa namanya, keterangan dari Mas Amari. Kita ngobrol-ngobrol di sini apa aja yang Mas Amari ketahui tentang Sungai Kerangkeng. Nah ini petikan wawancaranya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Saya Amari. Oh Amari. Iya. Amari tinggal di mana? Saya Maduni sini aja, sekitaran daerah saya Kaibon namanya. Memang putra asli Madiun ya? Iya. Orang tua atau pindahan atau memang dari kecil? Kalau orang tua dari bapak dari Wonogiri, ibu dari Sukoharjo. Jadi orang tua merantau dulu. Bapak cuma saya kelahiran sini, sejak kecil sini. Jadi tahu dong seluk-beluk ataupun legenda-legenda, walaupun dia secara langsung tapi tahu ya tentang Madiun itu sendiri. Ada cerita apa mungkin tahu ya, ya beberapa tempat. Tadi kan Mas juga bantu kita ya buat nunjukin Kali Kerangkeng ya. Mas tadi bantu nunjukin kita ada kondisinya, mungkin sedikit juga ceritain, tapi sekarang kita kembali lagi ke Kerangkeng ya. Kerangkeng itu gimana sih yang menurut Mas Ari tahu tentang sejarahnya, sedikit sejarahnya? Ya. Kerangkeng itu seperti yang kita lihat itu semacam dam ya, dari mungkin dam buatan zaman era Belanda ya, untuk kepentingan dibendung, kepentingan untuk pengairan irigasi dan kebutuhan pabrik gula. Kebetulan di dekatnya Kerangkeng itu ada pabrik gula Kanigoro namanya. Itu salah satu peninggalan Belanda, tapi sekarang sudah nggak aktif. Nah itu sekarang akhirnya dengan debit air yang mengecil, mungkin yang di atas hulunya banyak
pembalakan hutan atau di air-air sudah disudeti sama masyarakat yang di bawah, akhirnya debit airnya kecil. Sekarang kalau kemarau musim seperti ini nggak ada airnya. Nah, dengar situ dulunya itu selain untuk dam untuk kepentingan irigasi juga ada tempat penjara untuk pribumi yang dikelola oleh Belanda. Jadi di bawah yang ada seperti air terjun itu seperti palung yang menurut masyarakat sekitar kedalaman airnya itu 2 batang bambu itu belum sampai dasarnya. Nah, itu kan dalam banget itu. Dan di situ ada kerangkeng dulu, namanya kerangkeng itu semirip jeruji seperti penjara itu. Disitulah tempat-tempat para pribumi dipenjara oleh pihak Belanda dulu. Jadi sampai sekarang cerita-cerita mistisnya masih kental banget di situ. Kebetulan jalannya pas lokasi itu agak nikung, jadi mungkin kebanyakan orang-orang yang jatuh ketika berkendara atau apa, mungkin kan secara matanya ditipu lah, atau itu seperti itu faktornya. Itu orang pribumi di penjara di kerangkeng, dipendam dalam air atau gimana? Jadi kan ada air gitu di sana. Ya menurut cerita itu nggak sampai tenggelam semuanya, enggak ya, mungkin seleher atau sedada lah. Itu beberapa hari. Iya, itu kejamnya Belanda. Jiwa-jiwa atau orang yang secara itu tidak sempurna mati. Sedangkan kalau kita melihat secara mata dimensi lain itu ada kemungkinan ada ruh yang penasaran. Pernah dengar nggak? Ada penampakan masyarakat itu banyak penampakan. Jadi ada seperti macam-macam penampakannya di situ. Ada yang lewat atau ada yang nangis, ada yang suara-suara nangis. Kebetulan dekatnya situ ada makam umum, tempat pemakaman umum. Jadi di situ itu. Terus ada apa? Ketika itu kan hilirnya salah satu Sungai Catur namanya. Kerangkeng itu tempat damnya, tapi sungainya sendiri namanya Sungai Catur. Ada kejadian beberapa tahun yang lalu, anak-anak pramuka yang kegiatan kemah di daerah dekat Grape situ, waktu debit air tinggi musim penghujan itu hanyut. Berapa dicari-cari, ada yang ditemukan sekitar lokasi, ada yang di Kerangkeng itu ada, jaraknya sudah berkilometer itu. Dicari-cari, disar, nyelam, kan dalam itu nggak ketemu. Ya akhirnya manggil praktisi yang supranatural itu mungkin dipakai doa-doa atau apa, ketemu. Terus ada lagi pernah cerita waktu dulu itu waktu kecil saya pernah ke situ diajak bapak itu tuh tempatnya ramai di situ dulu. Kerangkeng itu tempat wisata dulu, tempatnya dingin gitu, sejuk. Jadi nggak seperti terbengkalai seperti sekarang. Jadi dulu banyak yang muda-mudi itu berlibur ke situ. Ada yang jatuh masuk ke air terjun itu, akhirnya hilang. Berapa hari ketemukan. Banyak kejadian seperti itu. Selain para korban pribumi oleh kekejaman Belanda. Para korban-korban yang katanya jatuh, terus anak pramuka yang hanyut, apa itu ada berhubungan dengan kayak apa ya, tumbal atau apa enggak? Ya, ada. Kalau orang yang namanya kalau ziarah kan mungkin orang niatnya dengan macam-macam. Jadi menurut masyarakat situ ada yang mereka mungkin pasang saji atau tabur bunga di situ dengan niat mungkin minta keselamatan. Ada juga cerita pesugihan atau mereka berburu harta karun atau pusaka, itu ada. Nah, menurut cerita di situ dulunya itu mungkin pusatnya makhluk-makhluk seperti itu di situ. Jadi ditambah dengan tragedi-tragedi yang tidak mengenakan, akhirnya mungkin energinya berkumpul di situ, bersarang di situ. Jadi kebetulan waktu itu memang itu jauh dari rumah penduduk ya di situ. Kalau dari fisik atau penampakan itu di sana itu seperti apa ya makhluknya gitu yang biasa
penampakan atau menggoda, ada nggak ya yang menjadi ikon lah anggap di tempat itu? Ya, katanya orang ya, maksudnya yang saya dengarkan, saya sendiri nggak bisa lihat itu seperti itu, ya kurang tidak punya kepekaan. Tapi ada tokoh yang di situ yang mengatakan bahwa penunggunya ada sosok yang seperti buaya dan macan. Nah, namanya kalau bahasa Jawanya bajul. Nah, itu ada di situ. Di samping dengan mungkin makhluk-makhluk astral yang lain dengan penampakan ada cerita pocong, ada cerita orang cewek yang pakai kebaya putih, merah, jalan tapi nggak kelihatan kakinya, tapi nggak nyentuh tanah. Itu macam-macam ceritanya. Tapi yang intinya bajul sama macan itu tadi. Oh, jadi masih sejenis hewan-hewan siluman lah sebenarnya. Ya, betul. Jadi kalau orang-orang yang disisa dari di kelanteng itu nggak ada mereka orang tersiksa atau buat apa-apalah di situ nggak ada. Mungkin ada, mungkin orang-orang kebetulan ada yang mungkin ya namanya untuk disiksa kan, mereka di akhir hayatnya mereka pasti mengalami siksaan ya, semisal sakaratul maut. Itu mungkin energi itu terekam oleh bebatuan atau benda-benda yang ada di situ. Jadi mereka ibaratnya kilas balik, kalau orang-orang yang bisa peka, bisa membaca, pasti itu ada. Banyak yang cerita-cerita seperti itu. Kebetulan terus jalannya tikungan. Kalau malam, mitosnya sih, kalau malam perjalanan pakai kendaraan, kalau lewat situ nggak klakson, itu tahu-taunya jalannya lurus. Nah, akhirnya lurus, akhirnya kan nyebur tuh dari si sungainya itu. Kebetulan waktu dulu kan nggak ada pagar pembatasnya, pengamannya nggak ada. Sekarang pun nggak ada, hanya sekitar damnya aja dikasih ban-ban bekas itu aja. Itu pun kalau kecepatan tinggi tetap bisa lompat itu. Jadi makhluk itu sering menggoda buat pengguna jalan yang melintas di tempat itu. Iya. Tapi nggak pernah ada cerita penampakan seperti apa yang mengganggu para pengguna jalan itu ya. Anggap seperti makhluk besar atau buaya atau binatang apa nggak ada ya. Kalau kebanyakan yang mereka penampakan itu bukan bajul atau macannya itu, justru mereka dalam bentuk makhluk-makhluk yang semisal tadi saya sebutkan, suara tangisan, terus wanita yang pakai kebaya merah. Tapi kalau bajul sama macan itu mungkin tidak semua orang, tidak sembarang orang yang dikasih lihat itu, karena mungkin dia levelnya tinggi lah, jadi nggak mau lah sembarang orang bisa lihat itu, mungkin seperti itu. Dan ada cerita juga di situ ada harta karunnya, tapi nggak tahu itu entah kebenaran seperti apa, kan namanya saya yang mitos atau goib kan perlu pengkajian yang lebih dalam itu. Tapi dari masyarakat setempat ada nggak ritual-ritual tertentu untuk membagi korban atau yang terjadi karena penampakan itu, kayak misalnya kasih ritual tertentu dia nggak mengganggu wilayah lagi, ada nggak? Biasanya kalau korban yang semisal tenggelam itu, yang tenggelam tadi misalkan ditemukan di lokasi situ, mungkin pihak keluarganya Mas, ketika jenazahnya sudah diambil, pihak keluarga ngadain selamatan di situ biasanya. Jadi mungkin biar semisal dilepas jasadnya dikasihkan, jiwanya mungkin ya biar nggak tersandra di situ. Jadi mungkin seperti itu. Jadi diadakan sebuah ritual. Iya. Dari pihak keluarga. Pihak keluarganya. Tadi Mas juga sempat ngomong tentang adanya peninggalan benda-benda pusaka kerajaan. Itu ada hubungan berbeda dengan cerita sebelumnya? Itu beda. Jadi ada situs lagi yang agak ke timur. Itu menurut masyarakat sekitar namanya Pertapan. Itu memang wingit tempatnya. Saya sendiri belum pernah ke situ karena warga di situ tidak menyarankan. Mungkin kalau kita tahu mau ke sana, orang dari luar desa itu nggak boleh. Orang-orang di situ pun mau buka lahan untuk kepentingan wisata atau apa, nggak bisa. Selama ini gagal terus, banyak yang korban, seperti alat-alat berat juga korban, rusak atau apa. Itu Pertapan namanya. Dan itu nggak bisa dinego pakai sesaji atau pakai tumbal, nggak mau katanya penunggunya, penguasanya nggak mau.
Nah, kebetulan mitosnya, sejarahnya itu ada hubungannya dengan kerajaan Gelang-Gelang. Tapi entah kebenarannya, bukti-bukti yang secara tertulis mungkin seperti prasasti atau apa kurang jelas. Di situ pokoknya ada seperti tumpukan bata-bata yang bata kuno yang besar-besar seperti era Majapahit itu. Mas Amari sendiri pernah nggak secara langsung mengalami kejadian metafisika di daerah tersebut? Kebetulan saya kurang peka, Mas. Jadi saya kurang peka. Jadi saya waktu itu ke situ ya sekedar main, sama waktu kecil diajak bapak main. Kalaupun sekarang sudah besar gede, sudah gede ini lewat situ pakai motor atau mungkin saya goes pagi goes ya. Mungkin sekedar mampir di, kan sekarang sekitar situ ada warung-warung kopi banyak sekarang, jadi sudah ramai. Jadi nuansa keangkeran sendiri sudah semakin terkikis. Jadi apa itu familiar orang-orang situ, akhirnya nggak serem kalau malam lewat situ, nggak serem lagi. Sudah terang, banyak lampu, banyak warung. Biasanya mampir situ, dengar cerita itu waktu saya ngopi itu dari pemilik warung ataupun sama pengunjung warungnya, cerita seperti itu. Kebetulan mereka warga asli di situ. Nah itu selesai wawancara Mas Amari, ya, beliau bisa ngasih keterangan. Masih santai-santai di Marisa sampai jam 12 malam tuh di Anggrek Rawan. Ngobrol aja udah seru-seruan ya. Sampai tibalah waktunya kita untuk kembali ke Marisa. Ya udah balik, diantar sama si siapa sih namanya? Pian gitu ya. Karena memang dia yang ngejaga rumah itu kan. Udah misah sama teman-teman dari Kebokluyur. Meluncur tuh ke base camp sementara dari rekan-rekan Kebokluyur. Sampai rumah itu sekitar jam 1-an Marisa. Sampai rumah itu. Gitu sampai langsung ini Marisa ngopi, ya, terus ngobrol-ngobrol lagi sama Romi lah masalah pengalaman waktu di liputan tadi ya. Di sini sempet pengen mandi tapi nggak jadi mandi Marisa. Kamar mandinya nggak enak bener gitu. Ada mungkin sekitar setengah jam ngobrol-ngobrol, tidur Marisa belum sempat mandi. Nah pas tidur ini mimpi Marisa. Mimpinya tuh posisi lagi di Sungai Kerangkeng. Kita ada di tepian Sungai Kerangkeng tapi bukan Sungai Kerangkeng yang era sekarang. Karena apa? Karena jalan-jalannya itu tidak seperti yang udah di aspal ataupun enggak. Dulu tuh jalannya masih kayak jalan setapak lah. Ya cuman agak lebar gitu. Tetapi pinggiran sungai itu masih asri banget. Masih bambu-bambunya, terus aliran sungainya juga masih bagus, masih deras airnya, masih banyak maksudnya gitu kan. Dan tidak sebesar sekarang dan sedalam sekarang. Itu dalam mimpi tuh. Terus ketika lagi jalan-jalan di pinggiran Sungai Kerangkeng itu ngelihat ini Marisa kok kayak ada jalan setapak tuh di pinggiran sungai. Ikutin tuh jalan Marisa. Ya namanya mimpi ya. Kenapa nih bisa ingat? Karena begitu bangun langsung cerita sama Romi, karena Romi protes, dia ketendang-tendang terus Marisa. Terus langsung cerita nih, inilah ceritanya gitu ya. Nanti masalah Romi ketendang-tendang ntar belakangan. Gitu. Udah jalan terus Marisa, nggak tahu berapa lama ya di mimpi itu. Terus ketemulah satu kampung ya, mungkin isi rumahnya tuh ada 20-an ya, dari gede-gede bambu. Waktu itu di saat sampai masih sepi kelihatannya Marisa, nggak ada apa-apaan gitu ya, cuman rumah-rumah aja. Nggak kelihatan ada orang. Nah begitu masuk ke dalam kampung baru tuh wah kok rame gitu kan, ada anak kecil, ibu-ibu, bawa-bapak, biasa lah kayak kampung. Cuman pakaiannya bukan pakaian orang-orang sekarang gitu. Kalau yang perempuannya kebanyakan cuman pakai kain kayak kemben gitulah ya, nggak ada atasannya. Kalau laki-laki ya cuman pakai celana aja kebanyakan kayak gitu, terutama anak-anak kecilnya gitu. Hanya beberapa lah yang pakai pakaian lengkap, pakaian lurik Jawa ataupun yang lain gitu. Udah tuh jalan-jalan Marisa. Dan di sini tiba-tiba ditemenin sama ada perempuan. Cuma itu nggak jelas dia cantik apa jeleknya nggak jelas. Nah intinya kalau dari bentuk badannya sih kelihatannya cantik. Cuman pada waktu itu lupa lah kondisi face-nya tuh kayak gimana ya, bentuk wajahnya, bentuk matanya lupa lah. Pokoknya intinya tiba-tiba di kampung ini ditemenin sama satu perempuan. Udah jalan tuh keliling-keliling kampung. Nggak tahu berapa lama keliling kampung. Tiba-tiba aja nih namanya mimpi ya. Si perempuan tadi udah nggak ada. Tahu-tahu duduk di saung Marisa. Entah masih di sekitaran kampung itu apa udah di tempat lain nggak ngerti tuh.
Duduk di saung, terus tiba-tiba juga ada kopi dari kendi gitu kan, dituangin dari cangkirnya tuh cangkir tanah gitu. Ada singkong rebus, lagi santai gitu. Tiba-tiba ada ini, Marisa, kereta kuda. Kedengeran suara kereta kuda. Tetapi sebelum kereta kudanya nyampe, di depannya itu kayak ada ini pasukan, Marisa, tentara berkuda. Tentara berkuda kira-kira 60 lah, atau pokoknya banyak lah ya. Pasukan berkuda, setelah pasukan berkuda, pasukan jalan kaki, tentara yang jalan kaki pada bawa tombak, perisai gitu kan. Nah di belakang itu baru tuh ada ini apa namanya kereta kuda, kayaknya sih dari emas bagiannya gitu kan, bagian-bagian tertentunya. Kereta kudanya ada 4. Nah di belakangnya begitu juga Marisa, pasukan jalan kaki terus pasukan berkuda. Dan di kiri kanan keretanya kira-kira di sebelah kirinya itu 10, sebelah kanannya 10 itu pakainya beda dia Marisa, kayaknya pasukan khusus pengawal raja kali ya. Kali nggak ngerti juga, namanya ngimpi nih kan. Iya. Terus nggak lama mereka berhenti, semuanya tuh rombongan dari kereta kudanya tuh ada yang keluar Marisa. Iya, dandanannya keren loh, ada gelang-gelangnya, terus ada mahkotanya, nggak tahu raja, nggak tahu apa, namanya ngimpi ya. Itu menghampiri tuh Marisa, datang. Kayaknya ngobrol gitu, cuman sama sekali nggak ingat apa yang diobrolin. Ya intinya abis minum-minum kopi itu bareng, tiba-tiba dia juga dapat kopi tuh orang. Kalau lihat, kalau diinget-inget ya bentuk wajahnya itu memang kelihatannya ganteng orangnya, kelihatannya gitu. Gagah, ganteng, terus wibawa banget. Itu nggak tahu tuh berapa lama tuh Marisa. Tiba-tiba selesai aja acara minum-minumannya, minum kopi itu bareng-bareng. Terus kita salaman, pelukan tuh. Terus pengawal-pengawalnya jemput dia naik lagi ke kereta, jalan gak lama hilang tuh Marisa. Begitu hilang tiba-tiba udah ada di pinggir sungai lagi. Di pinggir sungai Kerangkeng yang ada grojogannya itu, yang ada kedungnya, tiba-tiba udah ada di situ. Terus kedip, tiba-tiba pemandangan sungainya juga udah gak ada Marisa, bukan sungai lagi. Tapi semacam kayak ada tangga turun ke bawah tuh, ke dalam kedung. Ya, bagus tangganya, mungkin 20 sampai 30 anak tangga lah, agak jauh tuh kita turunnya, soalnya dia landai. Nah begitu sampai di bawah, di ujung tangga itu nengok ke depan, tiba-tiba cewek yang tadi nganterin di kampung tuh ada lagi. Kaget kan, loh. Terus dia senyum tuh. Di sini kelihatan banyak banget perempuan Marisa. Tetapi ya kalau yang perempuan itu dia badannya ular, kepalanya manusia. Nah kalau yang laki-laki badannya manusia, kepalanya buaya. Sempet kaget tuh, astagfirullahaladzim, dalam mimpi tuh sempet kaget, tapi kok rasanya nyaman-nyaman aja gitu, kayak nggak ada di tempat menakutkan. Nah kedip lagi, ya udah kelihatannya manusia semua tuh. Jadi yang tadi laki-laki badannya manusia kepalanya buaya, yang perempuan badannya ular kepalanya manusia, itu begitu kedip lagi udah normal loh, udah manusia semua Marisa. Itu tempat bukan kayak kali Marisa, bukan kayak aliran kali, tapi kayak bangunan-bangunan ya. Jadi di atas itu kayak ada teras-teras, terus ada bangunan megah, mungkin 2-3 lantai itu Marisa, bangunan megah dari marmer putih, warnanya bagus. Terus di sebelum kita tangga itu ternyata ada gerbang tuh. Gerbangnya cukup gede Marisa, mungkin tingginya 4 meteran, lebarnya juga 4 meter. Itu juga dari marmer kayaknya. Ini ngimpi ya, ngimpi bener-bener jelas itu karena langsung diceritakan sama Romi. Sayang Romi nggak ada nih, ntar bisa dicek, bisa di cross check sama Romi ya, cerita ngimpinya gitu kan. Udah tuh Marisa jalan-jalan di ruangan itu serba putih, banyak perempuan ya. Jadi perempuannya itu kayak pelayan deh, sedangkan laki-lakinya itu kayak prajurit lah ya. Terus nggak tahu berapa lama Marisa naik ke atas Marisa. Ada tangga naik ke atas. Terus kita di situ ngeliat lah aliran sungai. Bagus Marisa. Tempatnya tuh, jadi di pinggiran aliran sungai itu kayak ada trap-trap gitu ya, tempat-tempatnya taman, terus ada saungnya juga bukan saung bambu Marisa, apa ya, dari semacam kayak kayu-kayu yang kuat gitu, bagus. Di situ juga banyak orang, maksudnya putri-putri gitu, perempuan-perempuan. Terus nanti sampai ke titik yang paling tinggi ternyata ada yang paling ini Marisa, ada yang paling dominan kelihatannya dia paling tinggi dan paling cantik. Begitu sampai tempat itu, tiba-tiba ini Marisa bangunannya kayak ambles gitu Marisa, kayak ambles, runtuh, terus dari mana-mana keluar air Marisa. Udah tuh ke bawah tuh sama arus air tuh, wah gelegepan tuh, bubak, pokoknya kayak orang kaya tuh mana sih, ke bawah sama arus yang deras gitu kan. Wah guling, nggak tahu tuh berapa lama ngap-ngapan, mentok ke batu. Sempat ada orang
yang mau nolongin gitu kan. Terus inget tuh sekilas, jangan gak usah ditolongin, kalau ditolongin nanti dia tetap di sini betah dia gitu. Kaget Marisa bangun, begitu bangun si Romi udah manyan Marisa. Ngeliatin dia, langsung dia nanya, lu kenapa Cuk? Gila lu tidur kayak orang kelelep, kata dia begitu kan. Lu megap-megap, lu guling-guling lu dari sini ke situ, anjir gua pindah ke sini lu. Jadi si Romi bilang katanya saya tuh tidurnya guling-gulingan Marisa. Guling-gulingan gusur dia sampai jatuh berapa kali ke tempat tidur gitu. Agak kaget. Oh lu parah lu, rusuh banget lu tidur, mimpi apaan lu? Iya Cuk, mimpi Cuk. Nah diceritain lu mimpinya yang kayak tadi. Akhirnya karena si Romi juga nggak bisa tidur, kena rusuh kan, ketendang-tendang, ngedorong-dorong, bikin kopi tuh Marisa. Bikin kopi ngobrol. Masalah waktu kita di Kali Kerangkeng, emang kira-kira lu ngapain aja sih di Kali Kerangkeng tadi? Ya gue nggak tahu Juk. Memang waktu di Kali Kerangkeng, waktu kita ada di pinggiran itunya tuh, yang lubangnya tuh gue ngerasa pengen lompat aja bawahnya, pengen nyebur, gue pengen tahu seberapa dalam, gue pengen tahu ada apa di dalam. Terus ya omongan Pak Salepo, lu inget nggak yang bilang, saya tahu loh mas sampai ini kuat gini-gini. Gue juga kepikiran tuh, kenapa ya? Padahal gue kan nggak ngapa-ngapain gitu. Oke lah kalau omongan Pak Salepo, nggak usah terlalu dipikirin lah. Nah, lu di Kali Kerangkeng rasanya itu doang? Iya itu doang. Memang sih, sewaktu maghrib, gue seperti ya Cuk, gue kan kadang-kadang bisa apa ya? Ya itulah, gue memang perlu diruqyah. Jadi kadang-kadang gue bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu. Jadi sekilas itu waktu maghrib, kenapa lu gue suruh buru-buru pada balik waktu kita ada di tepian Sungai Kerangkeng? Karena memang gue ngeliat ada ular putih, dia panjangnya mungkin 12 meteran, panjang banget Cuk. Sama buaya, gue ngeliat banyak banget buaya, makanya gue bilang, lu inget yang gue suruh buru-buru naik? Oh iya tadi, oh itu, iya cuman itu doang sih, gue nggak nyangka lah kalau misalnya gue bakal ke bawah mimpi yang seperti gue ceritakan tadi. Ya udah tuh Marisa ngobrol-ngobrol sampai kedengeran suara ini, suara orang ngaji. Karena tanggung, kita tunggu sampai bedal subuh lah ya. Setelah bedal subuh baru tidur Marisa. Nah, setelah sholat subuh maksudnya tidur, bangun agak siang. Ya udah nggak mimpi lagi tuh. Nah setelah itu selesai liputan di Sungai Kerangkeng, kita laporin ke Mas Aryo, ke Misteri Dunia Trans 7, ke Bang Akri. Ternyata ada penugasan lagi Marisa. Kita penugasan ke Bendungan Widas. Tetapi ini bukan di sini kita ceritanya ya, di next part. Kira-kira gitu Marisa. Kalau Marisa sendiri pernah dengar Sungai Kerangkeng? Ya baru itu sih. Baru itu pas saya liputan ke sana gitu. Apa yang Marisa lihat dari apa namanya medsos atau dari mana yang Marisa tahu soal Kali Kerangkeng? Aku baca-baca sih kayak peninggalan Belanda ya. Terus aku ngeliat sempat ngeliat di Misteri Dunia itu, dia cuman apa kayak di pinggir jalan, nggak serem gitu. Tapi aku lihat komen-komenan para warga di situ kan, pengalaman-pengalaman mereka tuh banyak banget kejadian aneh di situ, yang tiba-tiba kendaraannya berhenti lah. Pengantin lewat harus ngasih cok bakal ya. Terus banyak gitu. Tapi kalau sekilas biasa aja biasa aja, ya itulah pentingnya kita datang ke lokasi memang. Biar bisa tahu. Enggak biasa Marisa ngeri itu pas curug ngeri. Itu memang nggak usah ada goib-goiban lah ya. Netral aja. Dalam artian biasa aja, orang kalau kecemplung ke situ pasti mati Marisa. Kalau masalah itu ya emang wajar karena kan namanya di pinggir ya, aku lihat kan emang dalam banget. Dalam iya. Dan banyak hewan-hewan kan pasti. Iya banyak. Iya kadang-kadang kelihatan biawak di situ walaupun buaya daratnya nggak ada sih. Iya ada yang mau ditanyain nggak Marisa? Sepertinya cukup, udah jelas sih. Udah jelas ya. Ya jadi memang di dalam liputan Kali Kerangkeng itu saya pribadi memang ngalamin beberapa hal yang cukup mistis. Tapi ya nggak bisa diceritain panjang lebar karena memang cuma seperti itu aja Marisa. Terus masalah buku gimana nih Marisa? Harus ada yang PO nih. Harus ada yang PO ya. Iyalah PO lah ya kita. Jadi, ada 4 novel. Yang satu 1001 Kisah Pendakian. Terus Gunung Selamat Minta Bantu Anak Manusia. Gunung Raung Antara Hidup dan Mati.
dan Gunung Merapi bersama all geng melanggar pesan Mbah Marijan. Ya PO dong ya. Ayo di PO segera. Terus kalau ada yang mau minta anterin naik gunung gimana Mbak Risa? Private trip itu berapa orang kira-kira? Iya. Ya kalau private trip ya minimal 1 orang ya. 1 orang. Yang paling penting apa tuh Mbak Risa dari perjalanan itu? Ya siapin budget, siapin fisik, mental. Ya, yang penting budget sih. Budget soalnya buat ninggalin nyonya nih. Ya. Kita tutup aja gimana Mbak Risa? Kita tutup aja ya. Oke deh kalau gitu. Oke. Silakan Mbak Risa. Oke, teman-teman buat yang pengen PO kalian bisa japri di sosial medianya Bang Arya Sena di DM Instagram Arya_Sena7, Facebook Arya Sena, TikTok Arya Sena 1527. Oke, saya Risa undur diri. Gua Arya Sena pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah Bendungan Widas.